Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا وحبيبنا وقدوتنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal musyahidin wal musyahidat wassaimin wassaimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini Allah masih menganugerahkan kepada kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah supaya semua yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan yang berlipat ganda. Kemudian kita diberikan kekuatan, kemauan, keinginan, kesehatan, umur panjang untuk bisa melaksanakan amal-amal kebajikan di masa-masa selanjutnya, terkhusus di akhir-akhir daripada Ramadan ini. Kemudian salat beserta salam tak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa yang diwajibkan kepada kita itu hanya beberapa hari saja. Artinya tidak begitu lama. Dan kita bisa merasakan. Mungkin kita merasa kemarin baru kita masuk Ramadan dan ternyata kita sudah hampir menghabiskan 2/3-nya. Artinya 10 malam kedua hampir selesai. Kita akan masuk pada 10 malam yang ketiga. Maknanya kesempatan kita untuk meraih berbagai macam keutamaan, berbagai macam fadilah itu tinggal tidak beberapa hari lagi. Namun untuk Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang semakin besar kepada kita di 10 malam terakhir. Makanya dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr" ay al-'ashr al-akhir min Ramadan, "Shadda mi'zarah wa ahya laylahu wa iqaza ahlahu." Artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 10 terakhir Ramadan, maka beliau akan mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Maka contoh yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan kepada kita bahwa 10 malam terakhir itu punya keutamaan, punya fadilah yang sangat luar biasa. Karena tidak mungkin Nabi Muhammad SAW meningkatkan amal ibadahnya di 10 malam terakhir itu kalau seandainya tidak ada sesuatu yang luar biasa yang beliau cari. Dalam riwayat Imam Muslim juga dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha diceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashl awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha kuat, bermujahadah kuat di 10 malam terakhir tidak seperti beliau bermujahadah di selainnya. Artinya apa? Khusus di 10 malam terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam meningkatkan kesungguhannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan 10 malam terakhir itu dengan amal-amal yang mungkin tidak beliau kerjakan di bulan-bulan yang lain. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga di antara keutamaan 10 malam yang terakhir itu adalah Nabi SAW perintahkan kepada kita dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, taharrau lailatul qadri fil ashl awakhir min Ramadan. Kata Nabi, carilah Lailatul Qadar pada 10 terakhir daripada Ramadan. Dan memang yang kita cari, yang kita tunggu-tunggu, yang kita harapkan adalah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena semua kita tahu keutamaan Lailatul Qadar itu, kata Allah Subhanahu wa taala, khairum min alfi syahrin, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Kita bisa membayangkan umur umat Nabi Muhammad SAW ini tak ada yang panjang sebagaimana umat-umat yang terdahulu. 80 tahun, 90 tahun, itu pun tinggal satu-satu. Kadang-kadang banyak yang Allah panggil itu pada umur 60 tahun, 70 tahun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan besar kepada umat Nabi Muhammad SAW. Meskipun umur mereka tak panjang, tetapi Allah berikan satu malam, di mana di malam itu jika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nilainya sama dengan 1000 bulan atau lebih kurang 83 tahun. Kita bisa membayangkan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya umur kita Allah berikan hanya berkisar 70 tahun, kita kurangilah umur sebelum balik kita 15 tahun. Berarti ada lebih kurang 55 tahun kita sudah mukallaf. Artinya beban syariat sudah ada pada kita, dosa dan pahala sudah kita tanggung, dan anggaplah kita orang yang soleh, orang yang taat selama 55 tahun itu. Maka kalau seandainya kita mendapatkan Lailatul Qadar 10 kali saja dalam umur kita itu, maka bisa kita bayangkan 10 kali kita dapatkan kali 83 berarti 830 tahun. Masya Allah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang luar biasa kepada umat Nabi Muhammad SAW, dan itu hanya ada, kata Nabi SAW, yang harus kita cari itu pada 10 malam yang terakhir. Bahkan Nabi mengkhususkan lagi, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashl akhir min Ramadan, kata Nabi. Carilah Lailatul Qadar itu pada yang ganjil-ganjil daripada 10 akhir Ramadan. Artinya apa? Di 10 Ramadan terakhir Ramadan itu, maka kita lebih memperkuat usaha kita, yaitu pada malam-malam ganjilnya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kita juga harus mencontoh Nabi SAW. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, karya beliau menjelaskan bahwa Nabi SAW melaksanakan amal-amal yang tidak beliau kerjakan di luar bulan Ramadan, khususnya di luar yang 10 malam yang terakhir itu sendiri. Yang pertama, kata beliau, adalah Nabi SAW menghidupkan malamnya. Di sini para ulama memberikan penafsiran, maksudnya adalah menghidupkan semua malamnya. Artinya beliau hampir tak tidur di 10 malam terakhir untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi Nabi juga mengatakan, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa, kata Nabi, yang menghidupkan Lailatul Qadar dan penuh keimanan ikhlas karena Allah, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Anas bin Malik juga menceritakan tentang Nabi SAW, apabila beliau sudah berada pada bulan Ramadan, maka beliau akan bangun dan beliau juga tidur. Tetapi apabila sudah masuk malam yang ke-24, disebutkan oleh beliau bahwa Nabi tidak akan memejamkan matanya. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Nabi terkadang beliau juga tidur, tetapi beliau lebih banyak bangun untuk menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan itu. Sebagai ulama Syafi'iyah menyebutkan menghidupkan 2 malam Idul Hari Raya itu akan terhasilkan fadilah menghidupkan semua malamnya. Maka untuk menghidupkan malam-malam 10 malam yang terakhir itu ada batas maksimal dan tentu ada batas minimalnya.
karena mungkin semua kita berbeda kondisi dan situasi. Tetapi meskipun demikian, kita harus berusaha maksimal untuk menghidupkan 10 malam yang terakhir itu. Yang pertama adalah maksimal kita menghidupkan malamnya mulai daripada maghrib sampai tentunya masuknya waktu fajar ataupun selesai masuknya waktu solat subuh. Tetapi kalaupun mungkin kita tak mampu untuk itu, minimal kita solat maghrib berjamaah, kemudian solat isya berjamaah, kemudian kita solat tarawih berjamaah sampai imam selesai, itu pun insya Allah kita akan dihitung menghidupkan satu malam penuh. Tetapi kalau masih bisa juga lagi ditambah subuh berjamaah. Artinya apa? Isya kita berjamaah, subuh kita berjamaah, maka insya Allah kita juga akan dihitung menghidupkan malam-malamnya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwa kalau seandainya pun terjadi malam Lailatul Qadar dan kita hanya bisa sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, maka insya Allah kita akan dihitung termasuk orang-orang yang menghidupkan malam 10 malam yang terakhir. Dan seandainya terjadi Lailatul Qadar, maka kita juga termasuk orang yang melaksanakannya. Imam Asy-Syafi'i dalam pendapat Al-Qadim beliau mengatakan, man syahidal isya'a wa subha lailatul qadri faqad akhadha bihazzihi minha. Barang siapa yang menghadiri salat isya, salat subuh berjamaah pada malam Lailatul Qadar, maka sungguh dia akan mendapatkan bahagian daripada Lailatul Qadar itu sendiri. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita menghidupkan malam itu? Tentu yang pertama adalah dia melaksanakan solat malam. Kemudian yang kedua apa lagi? Tentu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang paling utama adalah memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Maka kalau kita baca sejarah para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, itu khusus di 10 malam yang terakhir mereka mengkhatamkan Al-Quran itu setiap harinya. Dan bahkan ada mereka mengkhatamkan Quran di 10 malam itu 2 kali. Sekali di siang hari, sekali di malam hari. Itu menunjukkan bagaimana semangat mereka bersama Al-Quranul Karim yang merupakan zikir yang paling utama. Kemudian kita hidupkan juga dengan memperbanyak sedekah. Artinya apa? Di 10 malam yang terakhir itu sedekah kita mesti kita tingkatkan. Apalagi itu merupakan malam yang penuh kemuliaan, di mana memang kita dianjurkan untuk melaksanakannya dan juga amal-amal lainnya. Kemudian apalagi yang Nabi kerjakan selain beliau menghidupkan semua malam di 10 malam terakhir, yang kedua adalah beliau membangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa hal ini Nabi tak kerjakan di hari-hari yang lain, tetapi khusus di 10 malam yang terakhir Nabi SAW membangunkan keluarganya dan bahkan anaknya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dan menantunya Ali karramallahu wajha. Itu Nabi datang ke rumah mereka, kemudian mengetuk pintunya dan mengatakan, ala taqumani fatusalliyani. Apakah kalian tidak akan bangun untuk melaksanakan solat? Begitulah Nabi Muhammad SAW ingin tidak hanya dirinya yang mendapatkan kemuliaannya, tetapi juga keluarganya. Karena kadang-kadang banyak di antara kita hanya memikirkan diri kita saja, tetapi tak pernah memikirkan keluarga kita. Seolah-olah kita masuk surga untuk diri kita saja. Padahal berkumpul bersama keluarga di surga itu merupakan hal yang sangat luar biasa. Kemudian dalam beberapa riwayat juga disebutkan bahwa Nabi SAW beliau meningkatkan amal ibadahnya itu, digambarkan dalam riwayat itu dengan mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya apa? Nabi beriktikaf di masjid, menghabiskan waktu-waktunya bersama Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan istri-istri beliau khusus di 10 malam yang terakhir karena fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan bahwa Nabi SAW di 10 malam yang terakhir itu maka beliau mengakhirkan berbukanya. Artinya bukan tak berbuka di awal, tetapi mengakhirkan makannya untuk berbuka itu sampai sahur. Tetapi ini dalam beberapa riwayat dikatakan ini khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Dan juga ada yang mengatakan bahwa tak ada masalah kalau memang kita masih tahan sampai pada waktu sahur. Artinya apa? Agar kita lebih mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan bahwa di antara yang dianjurkan juga adalah mandi antara sholat maghrib
dan salat Isya. Meskipun dari sisi riwayat banyak para ulama mengatakan bahwa riwayat hadis ini ada yang dhaif, tetapi Imam Ibn Rajab Hambali itu mencantumkannya. Ini menunjukkan dan juga banyak diamalkan oleh para ulama. Di antaranya Al-Imam Ujari menyebutkan bahwa dulu, kata beliau, para sahabat, para ulama, mereka menyukai untuk mandi setiap malam di 10 malam yang terakhir, dan itu mereka kerjakan antara sholat maghrib dan sholat isya. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa dengan mandi tersebut tentu lebih segar lagi, sehingga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih mudah lagi. Artinya apa? Bagaimana kita berusaha meningkatkan ibadah kita dengan berbagai macam usaha untuk bagaimana kita bisa bersemangat. Kemudian di antara juga yang mesti kita laksanakan di 10 adalah beriktikaf. Iktikaf ini yang semaksimalnya adalah tentu siang dan malam. Tetapi kalaupun kita tak mampu siang dan malam, maka mungkin kita ambil iktikaf di malam hari. Kalaupun tak mampu kita beriktikaf di malam hari full, maka setiap kali kita masuk masjid untuk melaksanakan solat, maka niatkan iktikaf karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iktikaf merupakan cara seorang hamba untuk menyendiri bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iktikaf itu hanya sah dilaksanakan di masjid. Kenapa? Karena kata para ulama, maka tidak ada gunanya orang beriktikaf, katanya, tetapi dia tidak solat berjamaah atau solat Jumat, dia tinggalkan, maka itu iktikaf. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas tentang seseorang yang dia berpuasa di siang hari, kemudian dia menghidupkan di malam hari, namun dia tidak berjamaah dan tidak sholat Jumat, maka beliau mengatakan huwa finnar, maka dia berada di neraka. Maka untuk iktikaf itu hanya dilaksanakan di masjid. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa hal yang mesti kita kerjakan di 10 malam yang terakhir ini agar kita mendapatkan fadilah keutamaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka oleh karena itu banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kita hadiah, diberikan kita anugerah mendapatkan Lailatul Qadar di Ramadan tahun ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan kekuatan kepada kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.